soalnya. Baiklah Bu, izin ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali pertemuan kali ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, berhubung kalian semangat sekali, Ibu akan ajak ya dari kalian. Jika kalian Ibu bilang selamat pagi, pagi. Ayo kita coba dulu ya. Selamat pagi, pagi. Kurang. Sekali lagi. Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Tangan untuk semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru lagi, yaitu bab tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ada yang sudah membaca belum materi pada bab hari ini? Saya Bu. Ya, kenapa? Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan negara, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Nah, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Lydia, hadir Ibu Okta, hadir Ibu Era, hadir Ibu Wafa, Hadir. Batris, hadir Ibu Tiana, hadir Bu, hadir semua ya pada kali ini. Sebelum melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, Ibu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu pertama, setelah mengamati video ataupun PPT yang Ibu berikan, peserta didik dapat menjelaskan hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Dan yang kedua itu setelah menyimak penjelasan guru, diharapkan peserta didik dapat menentukan bentuk kedaulatan dan juga sesuai dengan teori kedaulatan dengan tepat. Nah, sebelum itu, kalian sudah membaca materinya bukan? Nah, ada yang tahu apa itu pengertian kedaulatan? Izin Ibu. Ya, namanya. Jadi kedaulatan itu adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat atau atas diri sendiri, Ibu. Ada yang tahu lagi kedaulatan, pengertian kedaulatan itu? Ya, Bara? Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari hukum. Ya, benar sekali. Nah, Lydia dan Nak Vera, terutama untuk kedua. Nah, sebelum itu, jadi kedaulatan itu menurut Muhammad Usman Marjaya dan Miram Budio di Garjo, itu mengatakan kedaulatan adalah suatu sifat yang pasti yang dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan Miram Budiarjo itu mengatakan kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bertujuan untuk membuat undang-undang dan mengatur bagaimana pelaksanaan atau penerapan undang-undang tersebut. Jadi kesimpulannya kedaulatan itu kekuasaan yang tertinggi yang ada di negara tersebut. Nah, selanjutnya itu materi tentang ciri-ciri utama dari kedaulatan. Nah, jadi ciri-ciri dari kedaulatan ini terbagi menjadi 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Sedangkan asli itu di mana kekuasaannya lebih tinggi dari yang lainnya. Di sini maksudnya walaupun negara lain memiliki kedaulatan yang lebih tinggi dari negara tersebut, mereka tetap menganggap bahwa kedaulatan mereka
tidak terpisahkan. Yang ketiga itu permanen, yang mana permanen walaupun kekuasaan itu ada dan selalu ada, walaupun negara itu tetap ada. Maksudnya di sini, maksudnya permanen itu walaupun negara itu ada, kekuasaan itu tetap ada. Nah, jadi kekuasaannya selalu ada dengan negara yang ada. Terus itu tidak terbatas. Di sini tidak terbatas itu tidak kekuasaannya siapapun dan apapun yang terjadi, kekuasaan mereka tetap terlaksanakan atau tetap ada di negara tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai kedaulatan, bentuk kedaulatan. Nah, kedaulatan itu terbagi menjadi dua, kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam itu kekuasaan negara itu sendiri yang harus ditaati. Maksudnya di sini pemerintahan boleh menegaskan ke rakyatnya bahwa rakyatnya tidak boleh semena-mena terhadap negaranya atau tidak boleh melakukan tindakan merugikan negara tersebut. Sedangkan kedaulatan negara itu kekuasaan tertinggi negara untuk mengadakan hubungan antara negara lain dan untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, maksud dari kedaulatan luar ini adanya kerjasama dalam tiap hubungan negara tersebut, yang mana hubungan tersebut adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini tidak ada ancaman dari negara lain karena mereka takut bahwa negara tersebut memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara lain. Nah, ada yang tahu bentuk kedaulatan luar ini? Ada yang bisa jawab? Apa saja contoh bentuk kedaulatan dari luar ini? Ya, apa? Jadi ada pun contoh dari kedaulatan luar yaitu PBB, ASEAN dan PBB. Ya, bagus sekali. Yang disebutkan Naoka itu merupakan contoh dari kedaulatan yang luar. Nah, ada lagi itu contoh kedaulatan keluar itu adanya hubungan bilateral atau disebut diplomasi. Nah, selanjutnya itu masuk ke teori kedaulatan. Ada yang tahu apa saja teori kedaulatan? Ibu. Iya, Nagatris. Teori kedaulatan itu ada 5 buku. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan, terus ada teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan raja. Ya, tepat sekali jawabannya. Jadi teori kedaulatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan, yang mana segala keputusan itu berada di tangan Tuhan semua. Terus itu yang kedua itu teori kedaulatan raja, yang dimana dia lebih mementingkan raja daripada Tuhannya. Yang ketiga itu teori kedaulatan negara, di mana kekuasaan tertinggi terletak pada negaranya. Nah, maksud teori kedaulatan negara ini di mana semua kekuasaannya itu ada di tangan negara atau bisa disebut dengan pemerintahan. Jadi apapun yang dilakukan oleh negara maupun pemerintahannya mengambil kebijakan akan dilakukan oleh pemerintahan tanpa ada paksaan ataupun sebagainya. Yang keempat itu teori kedaulatan hukum. Nah, di sini segala kekuasaannya itu diatur oleh hukum, yang mana hukumlah yang bertindak untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di negara. Jadi apapun negara atau rakyat yang melakukan pelanggaran, hukum yang akan bertindak. Yang kelima itu teori kedaulatan rakyat. Nah, di sini teori kedaulatan rakyat itu digunakan oleh Indonesia juga, karena rakyat memiliki paling tinggi kekuasaan, yang mana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semuanya demi kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah,
saja materi dari Ibu. Sebelum itu Ibu ada hadiah untuk kalian, yaitu hadiahnya tugas kelompok. Ya. Nah, jadi tugas kelompoknya itu kalian dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana kalian akan disuruh menyebutkan nama negara, teori kedaulatan, dan keterangannya. Kenapa teori tersebut digunakan oleh negara tersebut? Nah, jadi sistemnya kelompoknya itu 2 kelompok, yang mana ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, bukan kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanya ke Ibu. Ibu, ini harus dijawab di kertas APD atau di kertas lain, Ibu? Kalau jawabannya sudah yakin, boleh ditulis langsung di APD. Kalau tidak siapa juga nggak apa-apa. Nomor 1 sudah belum? Ada yang kesulitan nggak? Belum. Nah, sudah menunjukkan pukul 1:05 ya. Nah, kalian sudah siap untuk presentasi? Siap, Ibu. Nah, sebelum presentasi, kayaknya kurang semangat ini ya. Yang lagi, Bu? Boleh. Yuk, kita yel lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Wah, sudah semangat ya. Nah, siapa yang ingin maju duluan? Kelompok 1, Ibu. Yuk, nah, siapa perwakilannya? Okta, Ibu. Yuk, Okta, maju diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan telah kami kerjakan. Di sini ada bendera, di mana yaitu nama negaranya Swiss, dan teori kedaulatannya yaitu kedaulatan hukum. Keterangannya itu karena sumber kekuasaan ini untuk seluruh aspek kehidupan, baik dari rakyat ataupun negara, harus tunduk pada hukum, yang mana hukum itu menjadi landasan dan acuan yang harus ditaati oleh masyarakat. Wah, bagus sekali jawaban kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, dulu. Ya, kelompok 2 jangan kalah dengan kelompok 1. Siap, Bu. Jadi, saya Bu perwakilan dari kelompok 2, Bu. Nah, Bu, jadi Bu, izin sudah sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu tadi dari saya sendiri, Bu, Naufal, Diana, dan Agnes, Bu. Nah, jadi dalam kelompok 2 itu mendapatkan tugas dari negara Jepang dan Thailand. Nah, negara Jepang itu memiliki teori kedaulatan yang Tuhan. Karena kenapa, Bu, teori kedaulatan Tuhan? Bahwasanya masyarakat Jepang tuh mempercayai adanya apa sih Tuhan ada di negara mereka. Nah, mereka bahwasanya tuh ada yang namanya Kaisar Tenno, Kaisar Tenno ini dipercaya sebagai keturunan dari Dewa Matahari. Nah, orang Jepang tuh mempercayai bahwa Dewa Matahari itu sebagai Tuhan mereka. Dengan teori ini, Bu, bahwasanya telah memenuhi masyarakat Jepang menjadi teori kedaulatan negara yang kedaulatan Tuhan. Nah, selanjutnya itu kedaulatan negara Thailand, Bu. Nah, Thailand ini kan, Bu, negara kerajaan, Bu, ya. Jadi otomatis sistem pemerintahan negaranya itu bentuk negaranya itu raja yang memimpinnya. Nah, dari Bu, setelah kita mengetahui itu termasuk dalam kedaulatan raja, Bu. Nah, kenapa? Yang dipimpin oleh raja. Nah, meskipun demikian, Bu, kedaulatan Thailand juga termasuk juga kedaulatan rakyat, karena Thailand menganggap bahwa hal ini harus, meskipun raja memiliki menjadi pemimpin yang tertinggi di sebuah negara, tapi harus memikirkan
mengekspresikan rakyatnya. Rakyat pun dapat hak untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Itu kan kurang afdol ya, cuma kelompok. Ibu akan kasih tugas kalian ini. Ya, Bu, sampaikan Ibu. Ya, kurang afdol lah kalau itu cuma tugas kelompok. Jadi kalian buka halaman 103, tugasnya dikerjakan dan sudah dikumpul ya. Nah, Ibu bisa simpulkan bahwasannya kedaulatan negara yang hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan ini memiliki kekuasaan yang tertinggi, di mana memiliki ciri maupun bentuk kedaulatannya, serta ada pun teori kedaulatannya, yaitu lima teori. Yang pertama itu kedaulatan Tuhan, raja, hukum, negara, dan rakyat. Itu saja yang bisa disampaikan dari materi pembelajaran kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Wah, bagus sekali. Semoga bermanfaat dan semoga tetap materinya tidak terlupakan ya. Ya, Ibu. Nah, itu saja. Sebelum mengakhiri, ada baiknya kita doa dulu karena tadi sudah dibuka dengan pembukaan doa. Sekarang penutup. Baiklah, untuk kelas penutup terlebih dahulu. Bapak Ibu, mohon izin juga sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, maka baiknya kita membaca Alhamdulillah